mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Contoh sistem operasi adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. 2. Jelaskan metode instalasi sistem operasi. Metode dalam instalasi sistem operasi yaitu 1. Metode clean install adalah suatu metode di mana saat instalasi operating system akan menghapus semua data yang ada di partisi hard disk. 2. Metode upgrade instalasi sistem operasi adalah metode yang digunakan saat ada sebuah peluncuran sistem operasi baru, di mana sistem operasi tersebut adalah sistem operasi yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sistem operasi yang lebih baru, atau juga digunakan saat seseorang yang menggunakan sistem operasi lama yang ingin menggunakan sistem operasi standar. 3. Metode multi-boot instalasi sistem operasi adalah metode yang dipakai saat seseorang ingin mencoba sebuah sistem operasi lain yang mana tidak menghilangkan sistem operasi pertamanya. 4. Metode virtualisasi instalasi sistem operasi adalah sebuah metode yang sering atau bahkan selalu digunakan dalam pembelajaran, khususnya materi pembelajaran sistem operasi. Dua mode instalasi sistem operasi yaitu GUI dan CLI. GUI Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Jadi GUI merupakan antarmuka pada sistem komputer yang menggunakan menu grafis. Menu grafis ini maksudnya terdapat tampilan yang lebih ditekankan untuk membuat sistem operasi yang user friendly agar para pengguna lebih nyaman menggunakan komputer. Menu grafis itu ya seperti ada grafis-grafis atau gambar-gambar dan tampilan yang tujuannya untuk memudahkan para pengguna menggunakan sistem operasi. Sistem operasi berbasis GUI. Sistem operasi ini merupakan penghubung antara pengguna sistem komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan signal analog dan signal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call kepada pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan, serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer dapat lebih optimal. Pengertian CLI. CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang berbasis perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan komen atau perintah tertentu. Dalam penerapannya, CLI lebih ditujukan untuk sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server yang dioperasikan oleh IT administrator. Karena jika menggunakan CLI terasa lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan GUI. Contoh sistem operasi berbasis CLI: DOS, Command Prompt, Linux berbasis teks, Cisco, iOS, Mikrotik. Kelebihan CLI: performa lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaan, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah. Kekurangan CLI: kurang menarik dan membosankan bagi yang awam, harus mengingat baris dan perintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa GUI dan CLI merupakan tampilan antarmuka sistem operasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. GUI menggunakan basis mode grafis dan CLI menggunakan basis mode baris dan perintah teks. Partisi root dan swap. Partisi root dilambangkan dengan garis miring. Partisi root digunakan untuk menginstal sistem Linux
hampir sama dengan sistem partisi Windows yang ditaruh di drive Z. Partisi swap. Partisi swap digunakan sebagai tambahan memori ketika sebuah sistem tidak bisa menjalankan suatu program. Besarnya partisi swap adalah 2 kali lipat dari RAM. Jadi, semisal RAM kita hanya 1 GB, maka besarnya partisi swap menjadi 2 GB. Lisensi agreement adalah perjanjian antara pembuat aplikasi dengan pengguna aplikasi tersebut atau user. Lisensi agreement sering juga disebut software lisensi, yang menyatakan bahwa pengguna boleh menggunakan perangkat lunak ini dengan syarat yang telah disetujui saat melakukan proses instalasi software. Jelaskan 2 macam distro Linux Red Hat dan Debian. Red Hat ini merupakan salah satu distro Linux yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan bernama Red Hat Inc. dan seringkali juga disebut Red Hat Linux. Namun, pada tahun 2003 diganti menjadi Red Hat Enterprise Linux khusus untuk lingkungan perusahaan. Sistem operasi yang satu ini juga yang pertama kali mempopulerkan penggunaan sistem RPM Package Manager. Untuk Debian, proses penamaan dari salah satu distro Linux ini bisa dibilang cukup unik. Sang pencetus bernama pertama kali yakni Ian Murdoch, memberi nama Debian karena merupakan kombinasi dari namanya dan mantan kekasihnya. Salah satu alasan mengapa Debian ini termasuk distro Linux yang paling banyak bagus digunakan adalah karena security-nya yang bagus. Teman-teman, jelaskan 2 macam distro Linux Red Hat dan Debian. Red Hat ini merupakan salah satu distro Linux yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan bernama Red Hat Inc. dan seringkali juga disebut Red Hat Linux. Namun pada tahun 2003 diganti menjadi Red Hat Enterprise Linux khusus untuk lingkungan perusahaan. Sistem operasi satu ini juga yang pertama kali mempopulerkan penggunaan sistem RPM Package Manager. Yang kedua ada Debian. Debian adalah proses penamaan dari salah satu distro Linux ini bisa dibilang cukup unik. Sang pencetus pertama kali yakni Ian Murdoch memberi nama Debian karena merupakan kombinasi dari namanya dan mantan kekasihnya. Salah satu alasan mengapa Debian ini termasuk distro Linux yang paling banyak digunakan adalah karena security-nya yang bagus. Langkah-langkah konfigurasi BIOS jika booting pertamanya adalah flash disk. 1. Pasang USB flash disk yang berisi sistem yang akan dijalankan di komputer atau laptop. 2. Hidupkan komputer jika belum menyala. Jika komputer masih hidup, restart terlebih dahulu. 3. Ketika muncul pesan atau tulisan awal, biasanya ada informasi tekan tombol tertentu untuk masuk ke BIOS atau sistem utilities. Bisa tekan beberapa kali untuk memastikan. Jika kita masuk ke BIOS, kita bisa mulai mengatur urutan proses booting. 5. Cari menu boot. Jika tidak ada, cari di menu lain yang di dalamnya ada keterangan seperti boot, booting, boot order, boot priority, dan sebagainya. Jika USB flash disk sudah dipasang dan BIOS juga mendukung pengenalan USB. Untuk BIOS tertentu, seperti misalnya AMI BIOS, hanya ada first boot and second boot, sehingga mungkin USB flash disk tidak akan langsung tampil di pilihan atau urutan booting. Maka perlu dicek di pilihan lain, masih di menu utama boot. Pastikan USB flash disk dipindahkan di urutan pertama. 7. Selanjutnya ubah agar flash disk berada di urutan pertama di urutan booting. Biasanya ada keterangan boot priority order, boot device priority, dan sejenisnya. 8. Setelah selesai, lihat menu exit dan pilih menu exit saving change atau save change and exit. 9. Pengaturan akan tersimpan dan komputer akan restart. Selanjutnya, komputer pertama kali akan membaca USB flash disk. Apa yang dimaksud dengan kernel dan GPL? Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU dan Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix, dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public License dan dikembangkan oleh pemrograman di seluruh dunia. Linux merupakan contoh utama dari perangkat lunak bebas dan sumber terbuka.
10. Jelaskan pengertian dari free software dan open source software. Free software and open source software atau disingkat FOSS adalah sebutan untuk perangkat lunak yang dapat dengan bebas digunakan, dipelajari, disalin, diubah sesuai kebutuhan, disebarluaskan kembali, dan kode sumbernya terbuka sehingga memungkinkan pengguna untuk ikut mengembangkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shell. Shell adalah program yang menghubungkan user dengan sistem operasi, dalam hal ini kernel atau inti sistem operasi. Umumnya shell menyediakan prompt sebagai user interface, tempat di mana user menginputkan perintah-perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal shell atau internal command, ataupun perintah eksekusi suatu file program atau external command. Selain itu, shell memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Sebutkan minimal 2 masalah dan solusinya pada saat instalasi sistem operasi. Yang pertama, pada saat menginstal Windows terkadang terjadi kemacetan pada saat proses berjalan. Cara mengatasinya, kalau memang itu dikarenakan CD Windows tidak bagus, maka sebaiknya anti CD Windows yang lain. Yang kedua, pada saat penginstalan sistem operasi Windows, terkadang ada beberapa data tertentu yang tidak bisa tercopy. Cara mengatasinya, apabila ada beberapa data yang tidak bisa tercopy, maka pada saat penginstalan berhenti dan tampil pesan data yang tidak bisa di-copy. Yang ketiga, pada saat penginstalan sistem operasi Windows terkadang terasa lama, melebihi waktu normal penginstalan. Cara mengatasinya, apabila hal tersebut terjadi, maka buka CD atau DVD-ROM, kemudian biarkan beberapa saat sampai dingin kembali.